Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, yang kami hormati Pak Wadir, yang kami hormati Kasubdit Pengawasan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, yang kami hormati rekan kami dari Dinkbinter, yang kami hormati seluruh penyidik, dan yang kami hormati dan banggakan teman-teman media. Sore ini kita berjumpa kembali dalam rangka respon pengungkapan kasus sindikat Telekom Fraud jaringan internasional, Telekom Fraud atau dugaan kasus penipuan menggunakan media elektronik. Kasus ini diawali dengan informasi yang berasal dari masyarakat, di mana terdapat banyak warga negara asing yang sedang melakukan kegiatan yang mencurigakan, di mana kegiatan tersebut dilakukan secara tertutup dan tidak melapor kepada aparat RT atau RW setempat. Kemudian untuk merespon daripada informasi tersebut, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melakukan penyelidikan. Kemudian tim ini berhasil mengungkap adanya dugaan tindak pidana Telekom Fraud jaringan internasional melalui media elektronik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Juwana. Silakan Pak. Terima kasih. Yang kami hormati Karo Penmas dan Polisi Ahmad Ramadan, yang kami hormati Kasubdit Pengawasan Imigrasi, dan kami hormati rekan-rekan penyidik dan seluruh awak media yang kami cintai dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang hasil pengungkapan, di mana tadi sudah dibuka oleh Karo Penmas, yaitu tentang adanya tindak pidana Telekom Fraud jaringan internasional yang diduga dilakukan oleh warga negara asing. Benar bahwa kemarin kita mendapat informasi tentang kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di suatu tempat. Oleh karena itu kami melaksanakan penyelidikan, dan benar di waktu kemarin hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 10 kita melaksanakan pengecekan dan penindakan terhadap 3 lokasi penindakan, antara lain di Jalan 1, Jalan Selat Batam, D10 nomor 14, Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kemudian yang kedua di Jalan Pejaten Barat nomor 4, ulangi, Pejaten Barat 4 nomor 43A, daerah Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Yang ketiga di Jalan Sawu 2 nomor 71, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari tempat kejadian kami bisa mengamankan sekitar 55 orang, di mana ditambah 6 orang warga negara Indonesia, di mana di TKP kita mendapatkan barang bukti yaitu 51 unit iPad, 68 handphone, 7 unit laptop, 1 box headset, kemudian 1 printer, 3 keyboard, 4 modem, 2 token, 3 charge laptop, 1 ikat charge handphone, 1 DVR,
2 box kotak kerja, kemudian 1 koper kertas catatan, 2 paspor, 1 ikatan kartu bertanda Telkomsel, 12 dompet, kemudian 1 bundle kartu identitas, 1 flash disk, 1 bundle uang tunai. Di mana pelaku yang diamankan ada 55. Ini masih kita dalami lebih lanjut, kami akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Kalau dilihat namanya adalah nama warga negara asing di daerah Cina. Namun kita belum bisa memastikan karena para pelaku ini sampai sekarang belum kita dapatkan paspornya. Sementara kita hanya mempunyai waktu untuk pendalaman 1x24 jam, sehingga kita belum bisa memastikan ini warga negara mana, karena dari mereka ada yang menyampaikan bahwa dari Taiwan dan lain sebagainya, yang sementara belum bisa kita nyatakan dia warga negara mana. Kemudian dari warga negara asing itu 55, di mana 50 laki-laki dan 5 perempuan. Kemudian warga negara Indonesia yaitu 5 laki-laki dan 1 perempuan, di mana peran dari warga negara Indonesia ini perannya hanya mengurusi rumah, menyiapkan makan bagi pelaku-pelaku yang 55 orang. Kemudian kronologis penangkapan saat itu kita melaksanakan undercover dan analisa. Maka pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 personil Subdit 3 Jatanras melakukan penindakan di mana diduga terjadi suatu tindakan pidana, yaitu melakukan penipuan menggunakan media elektronik, jaringan internasional atau illegal access, dan atau menggunakan dokumen perjalanan visa yang tidak sah, atau tindak pidana pemalsuan visa, tanda masuk atau izin tinggal, dan atau menyalahgunakan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud tujuan pemberian izin tinggal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik, dan atau pasal 119 ayat 1 dan atau pasal 121 huruf B dan atau pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dari tersangka dengan kita kemarin minta bantuan dan didukung oleh Divbinter, yang dilakukan para tersangka ini semacam kalau kita menipu dengan telepon, mengaku sebagai polisi, kadang-kadang minta tebusan, perbuatan-perbuatan seperti itu yang dilakukan. Dikarenakan ini TKP-nya memang di Indonesia, namun korban-korban ada yang dari Singapura, ada yang dari Thailand, ada yang di Cina, dan sampai saat ini belum ada laporan ataupun bisa kita dapatkan korbannya secara langsung. Berdasarkan pengakuan mereka, korbannya terdiri di daerah-daerah yang berada di daratan Cina. Oleh karena itu mungkin langkah-langkah yang selanjutnya kita laksanakan, karena tidak mungkin kita melaksanakan penyidikan lebih lanjut, kami akan berkoordinasi tindakan berikutnya dengan imigrasi. Adapun dugaan pasal yang dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ada beberapa modus yang dilakukan oleh para pelaku. Yang pertama adalah operasi center call, di mana bertugas mencari nomor HP identitas calon korban, kemudian menelpon atau melakukan WA kepada korban mengaku sebagai penegak hukum seperti yang tadi kami sampaikan, atau
Selanjutnya korban menelpon mengaku sebagai aparat kepolisian di call center. Kemudian dari perusahaan tersebut, hasil uang tersebut dilakukan pencucian uang dikirim ke rekening penampungan, di mana rekening penampungannya ada di luar ya, ada di luar Indonesia. Kemudian para pelaku juga menawarkan barang-barang elektronik seperti laptop, tablet dan lain sebagainya. Dan ketika terjadi transaksi, barang-barang tersebut tidak dikirimkan. Ini adalah sebagian modus yang dilakukan. Dari perbuatan yang mereka lakukan dalam waktu 1 bulan, kurang lebih keuntungan yang dia dapatkan miliaran. Dan ini juga menjadi perhatian kita karena tentu saja wilayah negara Republik Indonesia yang dijadikan objek TKP, tentu saja kita terus bekerja sama dengan baik itu dengan kepolisian Cina ataupun yang berada di daratan Cina untuk berkoordinasi apakah ini warga negara tersebut atau tidak. Kemudian tindak lanjut seperti tadi kami sampaikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia yaitu menganut asas locus dan tempus, sementara berdasarkan hasil penyelidikan yang kita dapatkan saat ini, korban terkait tindak pidana ini berada di luar negeri. Maka rencana tindak lanjut kita akan lakukan P2P, yaitu hubungan polis to polis untuk dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan di Binten maupun imigrasi. Selanjutnya ke 55 tersangka ini akan kami serahkan ke imigrasi untuk tindakan lebih lanjut. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Sampai sini dulu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Tunggu. Kami persilakan Pak Kasubdit Pengawasan dari Dirjen Imigrasi. Baik, terima kasih Bapak. Yang saya hormati Pak Direktur Utama Umum Mabes Polri, yang saya hormati teman-teman dari media cetak maupun elektronik. Saya ucapkan terima kasih kepada Mabes Polri yang atas prestasi telah menangkap beberapa warga negara asing yang kita belum ketahui kewarganegaraan yang bersangkutan, karena yang bersangkutan belum bisa menunjukkan identitas keluarga negaraannya. Kami akan tindak lanjut apa yang tadi telah disampaikan terkait dengan keluarga negaraan. Kami akan cek data perlintasan yang ada di sistem kami miliki di imigrasi, yang kita akan sampaikan juga ke Mabes Polri terkait dengan kewarganegaraan asing ini. Begitu juga dengan izin yang digunakan oleh warga negara asing ini, kita akan telusuri apakah dia menggunakan izin resmi ataupun tidak. Kita akan tidak lanjuti karena sampai saat ini kita belum sama-sama kita ketahui, belum melihat dokumen yang dipegang warga negara asing ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita cepat mendapatkan dokumen yang dimiliki. Kita akan koordinasi dengan kedutaan warga negara asing ini. Mudah-mudahan dengan tidak terlalu lama kita akan mendapatkan dokumen yang dimiliki oleh warga negara asing ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kita menginjak sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman. Pak, saya Agis dari CNTV. Untuk kasus telepon fraud ini dengan modus yang hampir sama juga sebelumnya kan sudah pernah terungkap ya Pak, beberapa tahun lalu di Polda Metro Jaya. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan, setiap pengungkapan satu kelompok dengan jumlah pelaku yang lebih dari 10.
sebenarnya apa yang membuat mereka memilih Indonesia sebagai tempat untuk melakukan penipuan korban yang ada di luar negeri? Apakah karena mereka menemukan celah sistem peradilan di Indonesia yang lebih tidak begitu besar ancamannya dari negara mereka, negara asal, atau bagaimana Pak? Itu sih Pak, terima kasih. Terima kasih. Mungkin kenapa memilih Indonesia sebagai tempat? Sebetulnya mungkin bukan hanya Indonesia, hanya kebetulan di Indonesia kita bisa mengungkap sehingga sudut pandangnya Indonesia. Kenapa memilih Indonesia? Karena memang pernah ada yang di Polda Metro ditangkap beberapa tahun atau bulan yang lalu juga mereka memilih Indonesia sama dengan ini. Sebetulnya di tempat-tempat lain mungkin juga ada. Tapi kalau kita melihat sebagai tempat, mungkin mereka juga melihat celah-celah hukum. Di mana kalau melihat Indonesia tadi sudah saya sampaikan, kita hanya menganut asas fokus di mana tempat kejadian perkara dengan korban di luar Indonesia, tentu saja pemahaman hukum yang dilaksanakan yang ada kita tidak akan bisa mendapatkan korbannya, sehingga mereka mengambil modus semacam itu. Sama mungkin, mohon maaf, di Indonesia tidak banyak ya. Kalau kita melihat berapa modus-modus semacam ini, begitu kita cari tempatnya di daerah Sulawesi sana yang susah kita jangkau, sehingga mereka merasa nyaman di tempat itu, susah dijangkau, kemudian korbannya juga mereka mengambil korban-korban di Jawa, sehingga hal ini tentu saja menimbulkan kesulitan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Itu mungkin yang menjadi celah. Mungkin itu. Baik, ada pertanyaan lain? Pak Leli, saya dengar. Terima kasih. Sampai saat ini yang bersangkutan kita sudah mengetahui, kalau melihat dari nama yang diberikan dan lain sebagainya, itu kita sudah mengetahui kira-kira partai negara mana. Tapi kalau kita berbicara warga negara mana sebetulnya, tentu saja kita harus ada alas hukumnya, yaitu yang kita yakini adanya paspor. Selama paspornya belum kita ketahui warga negara mana, kita belum bisa menjawab secara pasti. Karena ini, mohon maaf, ini menyangkut negara, tentu saja kita juga tidak boleh mudahnya menyampaikan warga negara mana. Kemudian terkait dengan perbuatannya yang tadi kami sampaikan, dari hasil penyelidikan selama kurang lebih 1 kali 24 jam ini, memang dia mengambil korban di luar Indonesia. Hal ini yang menjadi kemungkinan bahwa dia mengetahui celah hukum di Indonesia. Kalau di Indonesia kan menganut locus tempus yang di mana perbuatan itu terjadi. Jadi dia mencari korban di luar Indonesia, kemudian melakukan penipuan. Dan seandainya ada laporan tentang penipuan kan terjadi di luar Indonesia yang tidak terintegrasi dengan kepolisian di negara Republik Indonesia, sehingga kita hanya bisa melaksanakan pengamanan, tindakan pencegahan, yang mana kalau gimana efek jerahnya. Ya, setelah ini tentu saja ada upaya-upaya hukum lainnya yang mungkin berkaitan dengan kewarganegaraan yang kewenangan
hanya ada di keimigrasian. Seperti contohnya di Bali, kalau ada perbuatan kejahatan terjadi langsung serahkan imigrasi, kemudian dilaksanakan deportasi, gitu ya Pak. Ini tentu saja diharapkan bisa membuat efek jerah. Namun dalam hal ini, dengan kejadian ini, paling tidak kita sudah bisa membantu di mana korban entah itu di negara mana, kita sudah bisa mencegah tidak terjadi perbuatan kejahatan lagi di Indonesia. Mungkin itu saja. Kita belum bisa menjawab kalau itu karena kembali lagi mungkin bisa dari imigrasi dijelaskan. Terima kasih Pak. Terkait dengan yang bersangkutan masuk menggunakan dokumen apa nih? Karena dia masuk ke Indonesia, saya kira tetap dia menggunakan dokumen paspor, namun untuk saat ini kita belum mengetahui apakah dia warga negara Cina ataupun nanti Taiwan. Kita belum berani itu mengungkapkan apa yang tadi dikatakan Pak itu. Kita menjaga ini terkait dengan warga negara yang bersangkutan. Untuk perlintasan nanti kita bisa cek dari hasil pemeriksaan kami nanti di imigrasi. Kami akan menanyakan terkait dengan identitas yang bersangkutan. Kami akan mengecek data perlintasan, apakah yang bersangkutan cocok apa yang disampaikan nanti hasil pemeriksaan di imigrasi. Itulah nanti yang akan muncul di sistem imigrasi. Dia akan muncul apakah dia masuk tanggal sekian, dia menggunakan izin sekian, izin kerja maupun izin yang lain, itu nanti kita ungkap di imigrasi. Terima kasih. Untuk sementara yang bersangkutan menyampaikan, ada yang menyampaikan sudah 1 bulan, ada yang 2 bulan. Namun keterangan yang bersangkutan itu masih kita sanksikan, karena apa? Ya niatnya bohong pasti untuk menipu pasti tidak bisa kita percaya sepenuhnya. Tanpa yang jelas, upaya yang kita laksanakan saat ini adalah mencegah terjadinya sebuah perbuatan pidana. Ya kalau lebih lanjut, kalau ini juga terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan nanti korbannya juga masyarakat Indonesia juga. Ini yang menjadi utama harus kita laksanakan upaya-upaya pencegahan. Itu. Ya. Kami sudah berupaya koordinasi dengan beberapa perwakilan kepolisian baik itu Cina, Taiwan, lain sebagainya. Namun itu yang bersangkutan menyampaikan bahwa ini di luar yurisdiksi mereka tidak sementara tidak akan ikut karena kita sudah melaksanakan upaya-upaya paksa. Kemudian dengan berbagai kegiatan memang sementara yang paling tepat harus kita laksanakan adalah kami di Indonesia berkoordinasi dengan Binter, di kepolisian Binter, kemudian imigrasi untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Ini sementara yang kita ambil. Walaupun secara komunikasi kita sudah berkomunikasi antara P2P, tapi sementara karena ini sudah ada upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian. Untuk sementara mereka menyampaikan bahwa ini bukan yurisdiksi kami tidak belum bisa ikut campur di situ. Oke. Cukup ya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.